Pendaftaran untuk menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 semakin dekat. Teka-teki siapa bakal calon wakil presiden yang akan digandeng Joko Widodo dan Prabowo Subianto pun akan segera terkuak. Jokowi, presiden saat ini, mengaku sudah memutuskan orang yang akan melangkah bersamanya di Pilpres 2019. Namun, ia enggan menyebutkan siapa nama cawapres tersebut. Pada saat yang tepat nanti akan kita umumkan. Ini kan nungguannya berapa hari sih, masa nggak sabar. Sudah ada tapi tinggal diumumin ya Pak? Sudah ada, tinggal diumumin. Ya cukup ya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan nama-nama calon pendamping Jokowi sudah disampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Adapun pengumumannya masih menunggu momentum yang tepat. Pada intinya ketika saya menanyakan kepada Ibu Megawati apa yang harus disampaikan ke publik, Ibu Mega menyatakan ya, dan juga bersama dengan Pak Jokowi bahwa nama-nama wakil presiden sudah ada di kantong Pak Jokowi dan pengumuman menunggu momentum yang tepat. Istilahnya Ibu Megawati Soekarnoputri menunggu cuaca cerah. Sementara menurut Ketua Umum P3 Romahur Muzi, cawapres Jokowi sudah dikerucutkan menjadi 10 nama. Sudah, dan saya kira nama-nama itu semakin mengerucut di bawah 10 nama, dan itu terus kita cermati sekaligus mungkin pada kesempatan-kesempatan terbatas nantinya Pak Jokowi akan mengkomunikasikan satu demi satu kepada ketua-ketua umum partai politik. Kapan itu Pak rencana untuk semestinya sebelum tanggal 15 Juli ini semuanya sudah akan ada percepatan agenda begitu. Beberapa nama disebut-sebut berpeluang jadi cawapres Jokowi. Nama-nama itu termasuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang terang-terangan deklarasi jadi cawapres Jokowi melalui posko Join Jokowi Caimin. Nama lainnya adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Kader Partai Demokrat itu disebut-sebut berpeluang mendampingi Jokowi setelah menyatakan dukungannya untuk Jokowi di Pilpres 2019. Tidak ada pemerintah yang sempurna, kan isinya manusia semua. Kita ini manusia yang saling mengisi. Tetapi ketidaksempurnaan itu bukan berarti kemudian serta-merta dicap misalnya gagal. Ya. Kan kita juga melihat, menurut saya, banyak sekali pencapaian-pencapaian dan itu bisa diakselerasi lagi dalam periode kedua. Sementara itu kubu Prabowo Subianto juga sibuk mencari calon wakil presiden. Ketua Tim Pemenangan Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada 3 nama yang diperhitungkan untuk mendampingi Prabowo. Nah itu Pak Anies representasi kaum muda, tokoh berprestasi, Pak AHY tokoh muda yang sangat membekas di hati masyarakat muda milenial. Pak CT tokoh ekonomi yang kalau saya bilang kalau yang paling berpengalaman menciptakan lapangan kerja, memastikan berjalannya roda ekonomi baik dari makro maupun mikro ya Pak CT itu. Jadi 3 nama tersebut. Namun PKS yang sudah memiliki 9 nama untuk mendampingi Prabowo berpendapat Anies Baswedan lebih baik fokus sebagai Gubernur DKI Jakarta. Khusus terkait dengan Pak Anies itu punya satu sikap ya, bahwa Pak Anies ini kan kita perjuangkan untuk menjadi Gubernur DKI dengan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa gitu. Karena itu sebetulnya Pak Anies jauh lebih baik kalau dia tetap di DKI ya. Sementara mengenai AHY, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan Gerindra sudah terlanjur bekerja sama erat dengan PKS dan PAN, sehingga perlu ada kesepakatan dengan koalisi. Saya sudah katakan selalu bahwa saya ini sudah menjalin suatu persahabatan, katakanlah ya, di saat susah, terutama sama kawan-kawan di PKS dan PAN. Jadi saya sudah komit sama mereka, tidak akan ada keputusan yang saya ambil tanpa keterlibatan mereka. Pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres ke KPU akan dibuka pada 4 hingga 10 Agustus. Sementara penetapan pasangan capres-cawapres dilakukan pada 20 September 2018. Tim Liputan Kompas TV.
Sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Jokowi dan Prabowo sebagai pendamping dalam Pilpres 2019? Apakah malam ini sudah bisa diungkap siapa saja nama-nama yang dipertimbangkan dan akhirnya dipilih oleh masing-masing kubu? Kita sudah bahas di Sapa Indonesia malam, tidak hanya kali ini. Jadi pertanyaan tadi patut diberikan, apakah malam ini bisa keluar nama-namanya? Nah, untuk bahasnya sudah hadir di studio Wakil Sekjen PD Perjuangan Eriko Sutarduga. Selamat malam Pak Eriko. Selamat malam Mbak Fristian. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia malam untuk Anda. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam Mbak Fristian. Terima kasih juga sudah hadir ada Direktur Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam. Selamat malam. Mas Hanta Yuda. Ya. Karena pertanyaannya apakah mungkin muncul nama-nama ini malam ini, nama-nama calon wakil presiden yang malam ini ke Mas Hanta dulu deh. Mungkin karena hari-hari ini tampaknya masing-masing mengklaim sudah ada punya, Pak Jokowi bilang sudah ada 10 nama, Pak Prabowo bilang saya sudah punya 3 nama. Ya, memang kalau dilihat peta konstelasi jelang 2019 ini sama-sama pelik dan masih misteri dua-duanya. Apa yang membuat pelik? Dua poros ini, poros petahana, poros penantang kita istilahkan. Kenapa sulitnya mencari cawapres Jokowi itu sama juga kesulitan mencari kesepakatan menentukan tidak hanya cawapres Prabowo, bahkan capresnya juga belum final. Karena yang udah firm betul-betul menyampaikan capres dari poros penantang itu kan baru Gerindra. Kalau versi Gerindra misalnya Prabowo Anies kah, Prabowo AHY kah, atau dari versi PKS Prabowo Aher, bahkan Anies Aher versi yang lain. Kemudian Demokrat menawarkan, tetapi nama-nama yang sudah berputar kita mulai mengerucut sebenarnya. Ada nama Prabowo Subianto, sebelumnya ada Gatot Nurmantio dari penantang ya. Kemudian ada Anies Baswedan, belakangan ada Ahmad Heriawan, ini cawapres, ada AHY dan Khairul Tanjung. Nah, sementara dari yang petahana, kalau capres jelas petahananya Pak calon presidennya adalah Pak Joko Widodo, tinggal cawapresnya. Cuma problemnya sama, peliknya, karena meskipun sudah mengumumkan 5 partai, apakah kalau ditambah dengan PKB 6, tapi PKB belum menentukan sikap hingga resmi saat ya ini. mungkin. Nah, ditambah Golkar, P3, Hanura, Nasdem dan PD Perjuangan itu total kursinya 52%, udah hampir 52%. Maka sekarang titik krusialnya di Pak Eriko ini, koalisi poros petahana ini menentukan wakil. Semua punya nama. Golkar mengusung ketumnya, PKB juga, P3 juga, dan seterusnya. Nah, tetapi di luar itu semua nanti bisa jadi titik tengahnya jangan-jangan di luar nama itu, di luar nama para ketua umum. Tapi yang paling penting menurut saya adalah selain tentang waktu kapan mengumumkan, bagaimana cara mengumumkan, yang paling penting adalah kriterianya yang harus dibahas dari porosnya Mas Ferry maupun Bang Eriko ini. Kenapa? Karena ini faktor kemenangan elektoral. Baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, dalam konteks ini kita menggunakan versi Gerindra, Pak Prabowo, dua-duanya membutuhkan cawapres yang kuat secara elektoral, melengkapi. Jadi harus punya modal elektabilitas, dukungan publik. Yang kedua kriterianya adalah memiliki akseptabilitas partai paling tinggi. Kalau dia cuma diterima satu partai, partai lain menolak, bisa buyar tuh koalisinya, baik di penantang maupun di petahana. Dan yang ketiga adalah akseptabilitas si kandidat capresnya. Apakah Pak Jokowi cocok dengan si A, apakah Pak Prabowo cocok dengan cawapresnya dan seterusnya. Jadi faktor ini penting. Banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan. Iya, termasuk soal waktu ini sama-sama menunggu karena ini kan kompetisi. Anda melihat itu sama-sama saling menunggu. Saya melihat iya. Mungkin terutama ada pasti Mas Ferry siapa wakil Pak Jokowi penting bagi mereka. Juga di sini siapa wakilnya kan mau menang ini. Jadi waktu-waktu kan katanya sudah ada kalau yang Pak Jokowi harusnya. Ya, tapi belum diumumkan kan realitasnya. Diumumkan katanya nunggu kita juga katanya. Nunggu cuaca cerah kalau ya, katanya. untuk mengumumkan itu menurut saya strategi juga. Kalau terlalu cepat itu berpotensi besar membuyarkan koalisi kalau tidak terima. Tapi kalau di ujung last minute diumumkan tanggal 10 sebelum jam 12 malam baru diumumkan, partai lain tidak bisa melakukan manuver politik. Jadi ini bisa dikatakan strategi untuk menyandera koalisi, tapi bisa juga dibaca ya memang capresnya kesulitan mencari titik tengah cawapres namanya siapa. Jadi kolaborasi antara dua itu menurut saya. Kalau di Partai Gerindra, tanya dulu deh Partai Gerindra. Partai Gerindra kan Pak Prabowo, tapi juga disebut mungkin saja mengendorse seseorang yang didukung oleh Pak Prabowo. Ya. Sembari mencari calon wakil presiden. Masih sebanyak itu pekerjaan dari Gerindra dan PKS? Kalau bagi Partai Gerindra, kita kan sudah menyerahkan mandat hasil mekanisme organisasi. Partai Gerindra mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Jadi calon presiden. Jadi tentu ini menjadi perjuangan yang harus dilakukan oleh
Partai Gerindra dan Pak Prabowo Subianto. Dan menurut saya sih sekarang tinggal siapa calon wakil presidennya. Oh, udah clear juga soal capresnya? Belum, jadi memang masih digodok, dibahas bersama dengan partai-partai yang lain. Dalam hal ini PKS, PAN, kemudian juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, juga dengan beberapa partai yang lain juga. Jadi relatif masih memungkinkan kita punya waktu untuk mematangkan proses koalisinya dan juga termasuk juga mematangkan siapa figur yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Siapa akan mendampingi figur Pak Prabowo Subianto? Kalau di PDIP disebut ada nama Mahfud MD, kemudian juga Ketua Umum Partai Golkar ya, Erlangga Hartarto. Kemudian juga kalau dari survei Litbang Kompas ada nama Sri Mulyani juga katanya cukup besar di angka untuk mendukung Pak Jokowi. Ini kalau PDIP sendiri, karena kita harus bicara dengan anggota koalisi lain kalau mau bicara soal Pak Jokowi. Tapi karena kesempatan ini ada PDIP. Kalau PDIP sendiri nggak apa-apa, legowo kalau misalnya Pak Erlangga yang kemudian muncul. Mbak Fristian, saya ini kan bahagia betul malam hari ini. Kenapa? Saya biasanya ditanya yang pertama, ini ditanya yang ketiga. Nah mungkin karena nomor PDI Perjuangan itu nomor 3 kan begitu. Kemudian, kemudian ditambah Mbak Fristian sendiri bajunya merah kan begitu kan. Jadi memang saya dari tadi merasa berbunga-bunga, makanya mungkin baju juga agak berbunga-bunga begitu ya. Jadi bahagia betul malam hari ini melihat konstelasi yang ada ini semakin terlihat sebenarnya Mbak Fristian ya. Baju kuning berarti Golkar ada kemungkinan ikut di koalisi. Nah itu kan kalau itu kan memang Mas Ferry itulah kelebihannya ya kan. Ya barangkali juga tadi kejutan-kejutan kita nggak tahu juga bagaimana barangkali ada bisa bersama-sama Gerindra, kita juga belum tahu Mbak Fristian kan begitu kan. Masih mungkin semuanya. Kalau tadi kita lihat bahwa Ibu Mega kan sudah bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Kemudian tadi ada juga Ketua Umum P3 Mas Romi juga menyampaikan bahwa sudah terlihat jelas bahwa ada calon. Kemudian juga dari Nasdem ya, tadi kita lihat juga pernyataan dari Sekjen, di situ juga ada Pak Surya Paloh bahwa ini sudah terlihat bahwa ada calon wakil presiden yang jelas. Jadi kalau kita lihat dari 5 partai koalisi ini sudah 3 menyampaikan hal yang sama. Tapi kan bisa jadi juga 3 nama yang berbeda yang. Nah, kalau itu kan berdasarkan persepsi masing-masing, namanya juga 3, PDI Perjuangan juga 3 ya sah-sah saja ada calonnya masih ada 3 kan begitu kan? 3 kali 3 bisa 9 ya, 3 kali 3 juga bisa 9 kan begitu. Nah, tapi tadi jawaban yang disampaikan oleh Ibu Mega melalui Pak Sekjen kami bahwa ini menunggu hari yang cerah. Kebetulan kan Indonesia saat ini lagi adem. Lagi adem, cuacanya pun adem. Saya baru balik dari Jogja, belum pernah saya rasakan seadem itu di Jogja. Udara kok begitu adem. Nah, ini menunggu hari yang cerah yang hangat. Nah, hari yang cerah yang hangat itu ya tentu hanya Pak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh ketua umum partai koalisi ini yang tahu kapan hari yang cerah itu. Tapi satu hal yang sangat membahagiakan, meteorologi dan geofisika. Bisa juga seperti itu Mas Wil. Tapi satu hal yang membahagiakan bahwa ini sudah jelas. Nah, tentu masing-masing partai seperti dikatakan oleh Mas Hanta tadi mempunyai strategi. Apakah segera? Apakah nanti mendekati akhir di pertengahan ataukah memang di ujung? Itu kan bagian daripada strategi masing-masing. Dan juga begini, ada satu hal yang menarik juga Mbak Fristian. Sesuatu yang diberikan juga terlalu awal, barangkali itu juga tidak menambah daya tarik kan. Nah, bagaimanapun ini kan kita diundang sama Mbak Fristian sama Kompas TV kan karena bagian itu juga kan. Kalau hari ini sudah diumumkan barangkali besok kita tidak diundang lagi Mas Hanta. Bisa juga seperti itu. Nah, tapi begini Mbak Fristian, saya melihat bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa di dalam alam demokrasi kita ini, dan saya sepakat tadi sama Mas Hanta. Tadi 2 faktor tadi sudah disampaikan Mas Hanta bahwa mengenai elektabilitas, mengenai partai ya. Tapi ada hal yang ketiga juga. Sekali lagi bukan karena PDI Perjuangan tiga terus ya, bukan seperti itu. Yang ketiga ini yang sebenarnya paling penting sebenarnya kalau kami melihat dari partai-partai. Begini Mas Hanta, kalau tidak ada calonnya, bagaimana yang disebut electoral threshold, parliamentary threshold, bagaimana masyarakat bisa memilih partai kalau dia tidak lihat wakil yang jelas?
Nah ini barangkali yang bisa ditanya sama Mas Ferry, barangkali kenapa begitu berkeinginan untuk kepada Pak Prabowo walaupun ada penawaran, kenapa enggak Pak Anies saja yang maju, kan ada seperti itu kan. Opsi itu ada, Nah opsi itu ada, karena kenapa? Loh, kalau bukan Pak Prabowo tentu bagaimana Gerindra, kan seperti itu. Nah kalau seperti PD Perjuangan, karena Pak Jokowi itu menjadi representasi daripada kami, seperti itu Mbak Frisian. Dan ada hal yang menarik lagi Mas Hanta, ini juga menjadi satu gambaran. Saya tidak ingin meng-quote ini menjadi suatu hal yang harus dan pasti ya. Dikunci di situ. Iya, karena memang PDI Perjuangan sudah menunjukkan Mas Hanta, tidak ketua umumnya yang maju. Nah ini kan menjadi satu contoh bagi seluruh partai-partai Bu Mega koalisi. kan nggak mungkin jadi calon presiden. Loh, kenapa Jadi tidak ketua umum mungkin yang kan? lain juga nggak usah kan Jadi, maksudnya. jadi artinya semua loh. Beliau sebagai yang tertua, Tapi kemudian Pak Erlangga juga tampaknya lebih giat bertemu dengan tokoh-tokoh kunci beberapa waktu itu kan ini. wajar-wajar saja yang saya sampaikan tadi, bahwa partai harus terlihat jelas juga ada gambaran utuhnya di dalam pemilu presiden ini atau pemilu legislatif yang berlangsung bersamaan. Seperti Ini itu. apakah kode keras bahwa diharapkan oleh PDIP adalah calon wakil presiden Joko Widodo tidak dari satu partai saja, manapun, ambil tengah. tapi juga tokoh yang punya atau bisa memberikan insentif elektoral kepada atau mendongkrak elektoral seorang Joko Widodo. Kami juga saudara mengajak Anda untuk berpartisipasi di Sapa Indonesia Malam dengan mengakses kompas.tv/interaktif. Anda silakan masuk dengan akun Google atau Facebook Anda, sudah ada pertanyaan di sana. Kontestasi Pilpres 2019 masih penuh teka-teki. Nah, menurut Anda apa yang menjadi pertimbangan elit politik dalam mengumumkan kandidat capres dan cawapres dalam Pilpres 2019? Kami bahas selanjutnya di Sapa Indonesia Malam.